Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hanif Idris dengan NIM E1E12401. Pada video kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma Random Forest, Supervector Machine, Linear Snackboard dalam memprediksi tingkat psikomotorik mahasiswa berdasarkan tekanan akademik dan dukungan sosial. Jadi, akademik ini merupakan kondisi yang umum dialami mahasiswa akibat tekanan perkuliahan, tuntutan prestasi, serta faktor psikologi dan lingkungan. Namun, banyak mahasiswa yang belum menyadari tingkat stres yang dialaminya dan cenderung menganggapnya sebagai bagian normal dari proses belajar. Padahal, kondisi tersebut itu berdapat berdampak negatif terhadap aspek akademik, emosional, dan sosial. Berdasarkan data yang digunakan, dapat kita lihat data chart tingkat stres akademik mahasiswa relatif merata antara kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kondisi itu menunjukkan bahwa stres akademik merupakan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa dengan tingkat keparaan yang beragam. Maka dari itu, diperlukan pendekatan berbasis data untuk membantu mahasiswa melakukan evaluasi mandiri tingkat stres secara objektif. Nah, balasan ini menggunakan dua jenis dataset, yaitu dataset primer dan dataset sekunder. Nah, dataset primer diperoleh melalui Google Form yang dikumpulkan langsung dari responden mahasiswa. Nah, sementara itu, dataset sekunder diperoleh dari platform Kaggle yang menyediakan data dalam jumlah besar dan struktur yang lebih lengkap untuk mendukung proses analisis. Dataset yang digunakan adalah student stress level dataset dari Kaggle, di mana dataset ini itu terdiri dari sekitar 1.100 data dengan 20 fitur dan satu variabel target, yaitu set level. Selain itu, dataset Kaggle ini juga menggunakan dataset yang diperoleh melalui Google Form dengan isi dataset berisi 64 dataset responden dengan 9 fitur dan satu target. Nah, gambar di samping ini teman-teman dapat melihat variabelnya dan keterangannya juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian pre-processing. Dataset Kaggle ini memiliki skala yang lebih luas dan variatif, sedangkan dataset Google Form menggunakan skala sederhana berbasis persepsi responden. Oleh karena itu, dilakukan proses pre-processing yang dimana pada tahap yang pertama itu dilakukan pengecekan kualitas data yang meliputi identifikasi missing value dan duplikasi data. Selanjutnya dilakukan deteksi dan penanganan outlier menggunakan metode EQF untuk mengurangi noise pada data. Selanjutnya dilakukan penyesuaian skala antara dataset Kaggle dan Google Form agar memiliki rentang nilai yang konsisten. Kemudian dataset disesuaikan strukturnya dengan menambahkan fitur yang belum tersedia sebelum akhirnya digabungkan menjadi satu dataset. Nah, di tahap akhir akan dilakukannya filter engineering untuk menghasilkan fitur baru yang dapat meningkatkan performa model. Selanjutnya kita masuk ke bagian eksplorasi data analisis atau EDA. Berdasarkan distribusi data yang ada pada gambar di samping, mayoritas mahasiswa berada pada tingkat stres sedang. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami tekanan, namun masih dalam batas yang dapat dikelola. Selain itu, jumlah mahasiswa dengan stres rendah jauh berbeda dengan stres sedang, yang menandakan adanya keseimbangan kondisi psikologis pada sebagian populasi. Di sisi lain, kategori stres tingkat tinggi memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding kategori lainnya. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa berada dalam kondisi stabil, terdapat kelompok yang berisiko mengalami tekanan psikologis yang lebih
bahwa stres mahasiswa tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga mempengaruhi kondisi fisik, sosial, dan kualitas hidup, dengan faktor utama pendorong berasal dari beban psikologis dan tekanan akademik, serta faktor pelindung berupa kualitas hidup, lingkungan yang baik, dan dukungan sosial. Selanjutnya kita ke model building. Nah, penelitian itu mengimplementasikan pendekatan komparatif berbasis supervised learning dengan memanfaatkan 3 algoritma regresi non-linear, yaitu random forest, SPR, dan KKNN. Nah, setiap model ini dilatih untuk mempelajari hubungan kompleks antara fitur psikologis, akademik, sosial, dan lingkungan terhadap lingkungan stres. Alih-alih menggunakan satu skenario membagi data, penelitian ini mengadopsi strategi multi-split evaluation dengan dengan skenario 70/30, 80/20, 90/10 guna menguji stabilitas dan generalisasi model. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih robust terhadap performa model dalam berbagai kondisi distribusi data. Selanjutnya ada hyperparameter tuning. Pendekatan ini dilakukan optimasi model menggunakan teknik research cross validation untuk menemukan kombinasi parameter terbaik dari setiap algoritma. Jadi setiap model diuji dengan berbagai kombinasi hyperparameter dan divalidasi menggunakan 5-fold cross validation. Dengan metode evaluasi R2, tuning dilakukan pada 3 algoritma, yaitu random forest, NST-Manator, dan MaxDiff. Lalu ada SPR, mengoptimalkan parameter psi, epsilon, dan gamma untuk mengatur kompleksitas model. Lalu ada KNN, mengoptimalkan jumlah tanggal atau NNX-word, metode pembuatan, dan metrik jalan. Nah, hasil tuning ini menunjukkan bahwa setiap model mengalami peningkatan performa setelah menggunakan parameter terbaik yang diperoleh dari proses pencarian. Selanjutnya kita masuk ke bagian model evaluasi model. Pada penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap 3 algoritma, yaitu random forest, SVM, dan KNN dengan variasi rasio pada salah ini data testing sebesar 70/30, 20/10, dan 90/10. Evaluasi ini menggunakan beberapa metrik, yaitu mean absolute error, mean square error, root mean square error, dan R2 score. Dari tabel ini dapat kita lihat secara umum KNN ini menghasilkan performa terbaik dibandingkan algoritma lainnya. Hal ini terlihat dari nilai MI, MSE, dan RMSE yang paling kecil serta R2 score yang paling tinggi. Lalu adapun SVN berada di posisi kedua dengan performa yang cukup stabil, dan random forest memiliki sedikit performa yang paling rendah di antara ketiganya. Pada random forest, performa ini cenderung menurun ketika rasio training meningkat dari 70/30 ke 90/10. Lalu pada SVM hasilnya ini cukup stabil meskipun ada sedikit fluktuasi, dan pada KNN performa terbaik yang diperoleh pada rasio 90/10. Nah, berdasarkan seluruh metrik, model terbaik yang dipilih dalam penelitian ini adalah KNN karena memiliki akurasitas tinggi dan R paling rendah dibandingkan model lainnya. Jadi di sini KNN paling tinggi, lalu yang lain paling rendah tuh. Kenapa KNN yang paling tinggi itu? Karena KNN ini dia bekerja secara berdasarkan datanya. Nah, setelah dilakukan scaling serta validation engineering, data ini menjadi sangat cocok untuk pendekatan berbasis sejarah, sehingga prediksi KNN ini menjadi lebih akurat dibanding SVM dan random forest. Selanjutnya terakhir ada model comparison. Di sini ada 2 gambar yang dimana pada tahap
berkolaborasi tingkat informasi mahasiswa, khususnya